Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita langsung ikuti Editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 16 Februari 2021 mengkritik dengan cara yang benar. Mengkritik dengan cara yang benar. Kritik mengkritik merupakan keniscayaan di negara demokrasi. Pun demikian di negeri ini, kritik mendapatkan keleluasaan untuk menjadi bunga-bunga yang mengharumkan demokrasi. Kritik terkadang memang terasa pahit, tetapi ia sangat dibutuhkan untuk menyehatkan dalam pengelolaan negara. Tanpa kritik, pemerintah yang punya segala sumber daya dan kuasa rentan untuk menyimpang dari jalan kebenaran. Tanpa kritik, pemerintah bisa menjadi otoriter, meski ia dibangun lewat proses demokrasi. Sejak era reformasi yang membawa republik ini bersalin rupa dari negara otoritarian menjadi negara demokrasi, kritik mendapatkan tempat terhormat. Semua orang, siapapun dia, bebas menyampaikan kritik kepada pemerintah yang tengah berkuasa. Kritik tak lagi tabu dan terlarang untuk disuarakan seperti halnya di era Orde Baru. Namun, belakangan ini kritik dipersoalkan. Persoalan berawal dari pernyataan Presiden Joko Widodo pada 8 Februari silam yang meminta masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik kepada pemerintah. Pernyataan dan sikap Presiden itu jelas baik, tetapi sebagian kalangan menganggapnya secara negatif. Beragam tudingan lantas dicuatkan bahwa Jokowi hanya basa-basi, cuma pencitraan agar dicap sebagai seorang demokrat, bahkan dianggap sedang membuat jebakan Batman. Dengan meminta rakyat mengkritik, Presiden dituduh tengah membangun perangkap untuk membungkam orang-orang yang kritis dengan menjeratnya secara hukum. Harus tegas dikatakan, tuduhan-tuduhan itu sama sekali tak berdasar, sekaligus tak masuk akal. Pertama, bukan kali ini saja Jokowi meminta agar rakyat lebih sering melayangkan kritik. Alasan kedua, sejak memerintah pada 2014, Jokowi sudah kebanjiran kritik dan tidak pernah menanggapi kritik itu dengan tindakan hukum. Memang tak bisa dimungkiri, cukup banyak pihak yang berseberangan dengan pemerintah yang harus berurusan dengan hukum. Tidak sedikit pula kaum oposan yang mesti menjadi pesakitan di balik jeruji besi. Tetapi semua itu bukan lantaran mereka melontarkan kritik, mereka dipidana karena melanggar pasal-pasal pidana. Tidak ada satupun pasal di banyak undang-undang yang mengatur hukuman bagi orang yang mengkritik pemerintah. Sebaliknya, banyak undang-undang yang menggariskan adanya konsekuensi hukum bagi mereka yang menghina, mencemarkan nama baik, menghasut, menebarkan kebencian, atau menyebarkan kebohongan. Celakanya, tidak sedikit pihak yang menganggap tindakan-tindakan terlarang itu bagian dari kritik. Padahal, kritik jelas berbeda dengan menghina atau melecehkan. Kritik jelas tak sama dengan mencemarkan nama baik atau menabur kebencian. Amatlah tidak elok bagi siapa saja yang menghina pemerintah dengan berlindung di balik kebebasan untuk mengkritik. Kita percaya mereka sebenarnya paham betul rambu-rambunya, tetapi pura-pura amnesia lantas menyalahkan pemerintah ketika ada tindakan hukum. Kita yakin permintaan Presiden agar rakyat lebih sering mengkritik tidak sekadar basa-basi. Permintaan itu sungguh-sungguh dan mesti kita sikapi dengan sungguh-sungguh. Caranya, sampaikan kritik yang betul-betul kritik, bukan hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. Jika itu yang dilakukan, dijamin aman dari jerat hukum. Kepada siapa saja yang berkuasa, termasuk Jokowi, kita harus melawannya jika dia memanfaatkan tangan-tangan hukum untuk membungkam kritik. Namun, kita juga harus mendukung tindakan hukum terhadap mereka yang melanggar hukum dengan dalih mengkritik pemerintah. Itulah hakikat demokrasi.
Pemerintah tidak boleh otoriter, demikian pula oposisi. Selalu merasa benar meski jelas-jelas melakukan tindakan yang tidak benar. Ialah bentuk otoritarianisme. Di sisi lain, menyampaikan kritik dengan cara yang benar adalah jiwa demokrat. Mengkritik dengan cara yang benar, Bang Elman, secara singkat sebetulnya apa sih bedanya kritik dengan yang fitnah itu, yang hoax itu, Bang? Sehingga kalau dalam kita lihat di hari-hari ini banyak orang yang menyamakan saja. Jadi sebetulnya kan gini, Bung Leo ya. Kalau kritik itu Iya, pasti benar. kritik pasti benar. Pasti benar. Kan gitu kan. Artinya tidak ada yang salah kritik itu. Ada faktanya. Pasti ada faktanya. Kan begitu kan. Iya. Misalnya kalau kita lihat misalnya di jalan raya ada pungutan terhadap kendaraan. Pungutan liar. Pungutan liar. Faktanya ada. Oh. Ya itulah namanya kritik. Iya. Kan begitu kan. Iya. Tetapi sebetulnya antara kritik dengan fitnah, dengan menyebar berita bohong, dengan berita menghasut, Iya. itu jelas kok apanya. Bedanya. Bedanya ada garisnya yang jelas. Jadi di sana fitnah, di sana berita penyebar berita bohong, di sana menghasut, di sini kritik. Jadi sebetulnya fakta-fakta inilah yang seringkali dikaburkan Iya. oleh orang-orang yang berpandangan negatif juga. Jadi dia katakan kebebasan berpendapat. Iya. Siapa yang pernah melarang kebebasan berpendapat, terutama pemerintahan Jokowi ini? Tidak ada larangan itu. Yang dilarang adalah kau jangan menghasut, Oh. kau jangan memfitnah, Iya. kau jangan menyebar berita bohong. Itu jelas. Itulah yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Itu. Oke. Dan itu pidana kan gitu. Iya, Jadi iya. itu yang kadang-kadang orang berlindung di bawah kebebasan itu, tapi dia memfitnah. Nah, kan dulu kan juga kita kan ketika orang menuduh katakanlah Pak Jokowi itu terkait dengan PKI katanya kan. Iya. Iya. Itu kan itulah namanya fitnah. Oke. Nah, masa ini kritik? Itu dia. Baik, kita akan coba dulu bertanya, Bang Elman. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan maksud saya Menteri Koordinator atau Menko Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD. Pak Mahfud, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Elman. Terima kasih nih Pak Mahfud sudah memberikan waktu kita pagi ini. Pak, pertanyaan saya begini Pak, sebetulnya ini kan pembicaraan seputar mengkritik ini, kalau kita lihat berawal dari sebuah diskusi Pak, hari Jumat pekan lalu, di mana ada dikatakan di dalam diskusi itu oleh seorang Yusuf Kalla bahwa boleh mengkritik, tapi gimana caranya supaya mengkritik tidak dipanggil polisi, katanya begitu. Nah, sebetulnya apakah memang kondisi sekarang Pak Mahfud mengkritik itu jadi sangat mudah untuk berakibat dipanggil polisi yang diduga itu, atau seperti apa Pak Mahfud? Oh, enggak juga ya. Kritik-kritik bahkan kritik yang tanpa tanpa jalan keluar pun, seperti misalnya Rocky Gerung, Refli Harun, kemudian Amin Rais, kemudian banyak lagi lah, enggak pernah tuh diapa-apakan gitu. Nah, yang kemudian dipanggil oleh polisi itu kalau dia menyebar fitnah dan ada yang melaporkan. Dan supaya diingat, ada yang melaporkan. Dan kalau ada melaporkan kan harus didalami ya. Kalau memang itu kan menurut hukum. Kalau memang memenuhi unsur awal ya dipanggil untuk diminta klarifikasi. Sudah itu ya dilepas juga. Tapi kalau betul-betul memfitnah, kemudian yang difitnah, yang melaporkan, dan kalau dalam istilah hukum itu kalau fitnah ya yang mengadu. Kalau melaporkan itu biasanya delik umum ya. Kalau dia merasa tetap dicemarkan nama baiknya, kita kan tidak bisa menolak. Kalau misalnya punya bukti-bukti gitu. Nah, itulah sebabnya saya katakan pelaporan itu yang banyak bukan pemerintah yang membawa orang ke kantor polisi, tapi masyarakat dan masyarakat.
Ya, masyarakat menuntut warga masyarakat yang lain. Antar warga berartinya ya? Iya, kemarin tadi Anda menyebut Pak Yusuf Kalla gitu. Bagaimana cara ngeritik? Itu ada dua segi memang. Pertama itu merupakan pertanyaan biasa, anjuran dari Pak Yusuf Kalla, ya. Bagaimana sih caranya mengkritik agar tidak panggil polisi? Artinya lakukanlah kritik dengan baik. Kira-kira Pak Yusuf Kalla akan mengatakan begitu. Tetapi bisa juga ditafsirkan Pak Yusuf Kalla itu seakan-akan menuding bahwa kalau orang mengkritik kok dipanggil polisi, itu tafsir lain gitu ya. Nah, saya sendiri ikut tafsir, saya sendiri ikut tafsir pertama aja. Nah, buktinya kan Pak Yusuf Kalla juga saya katakan lah itu 3 orang dilaporkan oleh anaknya Pak Yusuf Kalla juga kan, itu calon wali kota Makassar katanya karena mengatakan Yusuf Kalla merekayasa penangkapan menteri agar bisa eksis. Lalu Huta Hayan itu dilaporkan karena nyebut-nyebut macam-macam lah, sutradara, Chaplin dan macam-macam itu kan dilaporkan juga. Artinya kan bukan pemerintah yang mempersoalkan orang katakan gitu, masyarakat ke masyarakat, dan polisi wajib mendalami, tidak harus memfollow up kasusnya, mendalami dulu laporan diterima dulu. Oh, ini ada unsur awal berarti dikembangkan. Jadi Pak Mahfud, kalau ada yang mengatakan bahwa permintaan Presiden di awal tahun ini untuk minta rakyat boleh memberikan kritik yang lebih baik, itu benar-benar memang untuk menampung masukan dan atau diduga yang kata orang sebagian ini jangan-jangan hanya jebakan saja begitu. Bagaimana Pak Mahfud? Enggak, nyatanya siapa coba yang ini ya, yang terjebak ke situ. Misalnya yang sekarang itu misalnya ada di penjara, siapa coba yang karena dibak pelintir itu kan itu rakyat mengadukan gitu. Kalau pemerintahnya sendiri dikritik, ya enggak apa-apa juga. Nah, sama juga ini waktu kasus Pak Kwi Kian Gi. Kok saya sekarang ini merasa takut setiap ngomong benar diserang oleh buzzer. Bukan hanya dia yang diserang, saya pun diserang, Pak Jokowi tiap hari diserang. Itu lalu menuduh pemerintah. Artinya orang kok mengesankan Pak Kwi Kian Gi itu menuduh pemerintah, padahal Pak Kwi Kian Gi enggak. Ini kan tingkat masyarakat, itulah demokrasi. Nah, kalau itu yang dimasalahkan, maka kemarin Presiden dan pemerintah juga, ayo kalau mau mengubah merevisi undang-undang ITE yang sering menimbulkan. Iya, ayo kita perbaiki sama-sama. Dulu yang buat siapa? Tahun 2008 orang semua berteriak, kita harus buat ini, sudah liar ini, bahaya ini kan gitu. Tapi Pak Mahfud ini baik, Pak, lagi. Pertanyaan orang, kalau memang benar pemerintah mau dikritik, kritik itu ada manfaatnya tidak Pak? Maksudnya kalau memang kritik itu benar, ada faktanya dan itu adalah untuk perbaikan, pemerintah benar-benar memakai kritik itu tidak Pak? Atau memang hanya sekedar menampung dan ya sudah ditampung saja begitu? Bagaimana Pak Mahfud? Dianalisis, dijadikan kebijakan pemerintah. Misalnya kebijakan pemerintah yang sering berubah sesuai dengan perubahan situasi kan tentang ini COVID yang COVID berubah ini, iya kan? Dulu misalnya soal vaksin, ayo kita bagi 2 vaksin untuk rakyat gratis, untuk yang ada yang mandiri, kaya mandiri. Lalu dikritik, ini melindungi rakyat, lagi kan? Diubah ya. Terus ada pengusaha ingin sendiri, jangan dihalang, itu hak rakyat ya, kita pertimbangkan, dikritik lagi, kan begitu aja semua suara rakyat itu tiap hari itu ditampung gitu. Tetapi memang ada kritik yang tidak ada jalan keluarnya gitu. Misalnya dia hanya ngurus jangan begitu terus kalau ditanya, kalau Anda menghadapi ini, Anda mau mengambil sikap bagaimana? Nah, lalu dia menjawab, itu kan urusan pemerintah, bukan saya, katanya. Itu kritik power itu. Dan itu ada di televisi, bintang televisi mengatakan gitu. Itu kritik apaan? Tapi enggak kita tangkap juga tuh. Baik. Berarti memang benar ya bahwa rakyat boleh mengkritik asal itu adalah fakta, ada datanya, bukan fitnah, bukan bohong, bukan menghasut ya Pak Mahfud ya? Iya, dan ada jalan keluarnya. Atau mungkin pemerintah harus mengajak Pak supaya dikeluarkan jalan keluarnya. Kadang-kadang ada yang bilang begitu. Kalau saya jadi pemerintah, saya bantu deh, katanya begitu Pak.
Iya, itu kan bisa lah. Pokoknya jalan keluar itu diberikan. Kalau tidak ada jalan keluar, pemerintah terus harus ngambil keputusan kan. Baik. Tidak boleh diambangkan kalau ada sesuatu. Nah kalau Iya. kita diajak ya macam-macam kan cara ngajak. Ada yang bisa masuk secara Baik. resmi struktural, ada yang diundang personal. Apa Pak? Saran Anda itu sering sekali gitu. Oke. Saya Pak, sendiri kan sering ngundang pakar, ngundang Iya. pempret, ngundang apa ke kantor saya. Apa kritik Anda? Tolong dong kan gitu aja. Pak Mahfud, kalau ada yang Ya. mengatakan bahwa ini mohon maaf nih Pak, ini kan namanya juga orang suka asal bunyi ya. Kalau ada yang mengatakan bahwa di sekitar Pak Presiden sekarang ini ada orang-orang yang suka memberikan hal-hal yang baik saja, tidak menyajikan fakta yang sesungguhnya supaya kepala negara senang, kepala pemerintahan senang, dan akhirnya jadi sumir dalam mengambil kebijakan. Benar atau tidak Pak Mahfud? Mungkin ada orang punya motif seperti itu. Tetapi kalau Presiden mengambil keputusan itu, percaya dengan saya, selalu didiskusikan. Ditanya, kalau Anda usul itu apa bahan dasarnya, apa datanya, terus mau apa, kira-kira targetnya apa dan selesainya kapan, kan gitu kan. Kalau ini diselesaikan seperti apa, akibatnya apa, itu selalu didiskusikan gitu. Ya, Selalu jadi Presiden di tuh level tahu apa Pak yang Mahfud, jadi di level menteri pun kalau memang mengetahui yang lebih benar itu bisa berkata tidak ya kepada presidennya Pak? Oh iya, malah presiden sering mengatakan, sudah kalau rapat itu, masih ada yang berpendapat lain nggak gitu sebelum ditutup Oke. itu. Kalau tidak ada Baik. pendapat lain, saya gini tidak ada keberatan, oke, itu saya kira semua menteri tahu. Semua menteri Oke. tahu kan, menterinya bukan hanya saya, ada 36 orang Iya. ikut rapat. Presiden selalu begitu. Ada yang Iya, masih Pak. berpendapat lain nggak gitu. Baik. Gitu. Baik, kita harapkan Pak bahwa nanti kita lihat dari kebijakan-kebijakan bagaimana kemudian hasil dari kritik dan juga supaya masyarakat semakin teredukasi, ada beda antara kritik dan fitnah. Begitu ya Pak Mahfud ya? Ya betul. Oke, Mas Baik. Leonard ya, makasih. Bang Terima Elman. kasih Pak Mahfud, selamat pagi. Bang Eman sudah jelas dikatakan oleh Pak Mahfud, tapi pertanyaannya Bang, kenapa kemudian ada orang-orang yang tetap dalam pikirannya melihat bahwa pemerintahan sekarang ini pemerintahan yang anti kritik? Saya sih selalu beranggapan orang yang berpandangan seperti itu tetap ada. Akan tetap ada? Tetap ada, sampai kapanpun. Sebagus apapun pemerintahan Sebagus apapun menerima pemerintahan kritik? itu tetap ada berpandangan seperti itu. Tinggal lagi sebetulnya kan bagaimana kita-kita yang waras bersikap kan begitu. Oke. Nah, jadi sebetulnya yang diperlukan sini kan kewarasan. Nah, tetapi jangan lupa kritik-kritik yang seperti itu juga tetap dibutuhkan kan. Iya. Paling tidak membuat pemerintah tetap terjaga kan gitu kan. Supaya waspada terus Supaya ya? waspada. Jadi, dan memang tadi kan Pak Mahfud kan menyinggung sebetulnya itu. Dia katakan begini, kalau misalnya rakyat bebas mengkritik, bahkan pemerintah, presiden meminta kritik dong pemerintah. Iya. Nah, tetapi juga masyarakat juga bebas juga mengadukan ke polisi. Hak masyarakat juga dong. Iya. Kan ini kan juga bebas berpendapat, tapi bebas juga untuk menyampaikan keluhannya, pendapatnya kepada polisi. Iya. Nah, tinggal nanti polisi yang akan memilah-milah apakah aduan ini masuk ranah pidana atau tidak ada kan gitu. Oke. Nah, makanya kan tidak semua pengaduan itu diproses. Baik. Jadi sebetulnya jangan juga takut diadukan ke polisi. Oke, supaya kita terus waras Bang, kita harus jeda dahulu Bang Elman dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, kita coba mendengarkan pendapat pemirsa dulu Bang. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Curup, Bengkulu. Ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Halo, selamat pagi Metro. Selamat pagi. Bagaimana Halo, Pak Edward selamat pendapat pagi, Anda Pak? Metro. Silakan Pak. Jadi kan masalah ini muncul setelah ada penyampaian oleh Yusuf Kalla di acara PKS. Kita tafsirkan dulu, mungkin Yusuf Kalla itu benar maksudnya.
Bagaimana menyampaikan kritik supaya tidak dipanggil polisi? Berarti kritik itu boleh. Kritik itu adalah membenarkan sesuatu yang salah, yang menurut kurang benar. Menjadi benar, tapi ada solusinya. Tapi jangan salah juga bahwa pendapat kita yang benar itu belum tentu benar dengan pihak lain, karena kita memandangnya dari satu sisi, sedangkan orang lain memandang dari sisi lain yang lebih komprehensif. Sebab Beda sudut pemerintah kan pandang memikirkan, gitu ya. pemerintah kan memikirkan seluruh strata masyarakat. Kalau kita mungkin dari satu sudut pandang aja. Nah ini tidak. Nah jangan sampai seperti yang sampaikan mengkritik, tetapi cuma isinya provokasi, mengadu domba, cuma menyalahkan. Kalau memang kritik itu sangat diperlukan. Tidak ada manusia yang sempurna dalam mengambil satu keputusan. Tidak ada yang sempurna. Nah mungkin disadarilah oleh bangsa Indonesia sekarang, kita perlu persatuan, kenyamanan agar pembangunan ini bisa berlangsung. Kita harus bersatu. Nah, kritiklah pemerintah dengan sebaik-baiknya, berikan solusinya. Tapi kalau tidak diterima, dalam Islam juga diajarkan. Anda boleh menyampaikan sesuatu yang menurut Anda benar. Itulah tanggung jawab Anda. Soal dilaksanakan atau tidak, itu resiko. Anda harus berbesar hati karena sudut pandang Anda berbeda dengan pihak lain. Mungkin orang punya kepentingan lain lagi yang lebih luas. Sedangkan kita memandangnya dari satu sisi. Mudah-mudahan silakan klarifikasi oleh Pak JK sendiri. Kenapa dia menyampaikan begitu? Apakah dia menyampaikan dengan maksud baik atau memang punya maksud-maksud tertentu? Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Curug Bengkulu. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward ada Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Elman. Selamat pagi. Silakan Pak Vence. Menarik memang topik pagi ini mestinya Bung Leo, Pak Elman sudah diangkat dari dulu-dulu. Sebab kalau kita lihat sekarang bahwa kan begini Bung Leo, mengeluarkan pendapat itu sama dengan mengeritik kan. Tetapi betul juga kata Pak Elman, mengeritik harus yang wajar. Artinya mengeritik dalam konteks bahwa ada nggak data kesalahan, katakanlah seperti itu. Lalu kita berikan masukan. Dan kita mengeritik memberikan masukan, itu juga harus kita tahu solusinya. Nah, saya ingin mengatakan Bung Leo, bahwa sekarang ini mengeluarkan pendapat atau mengeritik itu ada 3 tahapan. Ada yang disebut dengan mengeritik itu normal, kata Pak Elman tadi kan, kita harus terima. Tetapi ada yang mulai naik ke nyinyir. Nah, nyinyir itu memberikan sesuatu yang mulai menghina seseorang. Nah, yang paling parah kalau dia memberikan pendapat yang sifatnya hoax, artinya menghasut orang dengan hal yang tidak benar. Nah, ini yang sangat berbahaya yang sering terjadi dewasa ini. Nah, oleh karena itu saya sangat setuju ketika Pak Jokowi katakan, no kalau begitu mari kita robah undang-undang ITE. Kan itu yang berkatakan undang-undang ketika kita menangkap seseorang yang mengeluarkan pendapat mengeritik dengan cara yang tidak benar. Nah, maka dari itu ya betul juga kata Pak Edward tadi. Sebetulnya Pak JK ini memberikan pendapat tentang takut-takut kalau kita mengeri pemerintah ujung-ujungnya dipanggil polisi. Tidak juga kan. Kalau itu mengeritik dengan sifat membangun, kenapa tidak? Tetapi kalau mengeritik dengan sifat mengejek atau menghasut orang lain, itu yang paling berbahaya. Itu saja barangkali Bung Leo. Pak Elman, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Vence di Manado. Di belakang Pak Vence, tapi kita masih akan menunggu lagi nanti dari pemirsa. Bang, tadi dikatakan oleh Pak Edward, Bang Elman, bahwa ini Pak JK kita bisa anggap benar, tapi ya nanti silakan Pak JK mengklarifikasi atau mengkonfirmasi. Sebenarnya niat Pak JK berkata di dalam sebuah diskusi itu baik kan sebetulnya, atau bagaimana Bang? Saya tidak bisa menimbang-nimbang ya. Apakah maksudnya Pak JK baik atau tidak. Yang tahu itu kan Pak JK sendiri kan. Ya karena beliau yang berkata-kata. Beliau berkata kan, saya nggak mau menafsirkannya. Tetapi saya bisa, begitu saya baca, saya simak, ya menurut saya yang disampaikan Pak JK itu bagus. Kan gitu. Pernyataannya itu saya nggak bagus. Kalau niatnya saya nggak tahu kan gitu kan. Oh iya, karena Abang bukan Pak JK. Saya bukan Pak JK. Tapi pernyataannya beliau itu sebetulnya kan bagus dan menurut saya normatif aja. Biasa aja kan. Tidak ada istimewanya sebetulnya. Pak JK hanya mau mengingatkan, mengkritik itu memang ada aturan main loh. Ada aturan main. Aturan main. Ada batasannya. Ada batasannya. Tadi katakan ya
Artinya yang tidak diteruskan oleh Pak JK kan, kau harus membedakan mana kritik, mana menyebar berita bohong, mana fitnah, mana menghasut. Nah itu kan tidak dijabarkan oleh Pak JK. Tapi yang dikatakan ada caranya supaya tidak dipanggil polisi. Dan sebetulnya saya katakan, kalau Anda menuntut ada kebebasan untuk berpendapat, untuk mengkritik, Anda juga harus membuka peluang ketika ada sekelompok masyarakat yang merasa keberatan tentang pendapat Anda untuk melaporkan kepada polisi. Oh, itu juga boleh. Ya jangan Bung Leo hanya memaksa, berikan saya kebebasan untuk menyatakan apapun. Sementara yang lain tidak boleh berkeberatan tentang pendapat Anda. Oke. Nah, jadi ini harus adil dan pemerintah, presiden sudah menyiapkan itu. Baik. Di situ ada kepolisian yang menampung undang-undang masyarakat. Nah, tinggal nanti polisi memprosesnya masuk ranah pidana atau tidak. Kalau pidana teruskan, kalau tidak ya ditolak kan begitu. Baik, kita harus jeda lagi Bang Eman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia akan kembali selepas jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Eman, kita coba mendengarkan lagi Bang, ada pemirsa Metro TV yang masih bergabung. Kita sudah terhubung dengan Ibu Agustina di Pontianak, Kalimantan Barat. Bu Agustina, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Salam sehat Bung Leo dan Bung Elman. Salam sehat. Bagaimana Bu pendapat Ibu? Silakan Bu. Baik. Jadi ini mengkritik dengan cara yang benar tuh setuju sekali ya. Kita tahu kalau membangun suatu negeri itu, negeri tercinta Indonesia khususnya ya. Jadi kita seluruh rakyat tuh sebenarnya punya kewajiban buat membangun dengan apa yang kita punya dan yang kita mampu dan kita bisa. Kalau sekarang kita lihat tuh tadi seperti penelpon pendahulu mengatakan bahwa ada yang nyinyir. Itu benar. Jadi kalau nyinyir itu betul kata Bung Elman ya. Kalau nggak ada fakta ya namanya fitnah, ya kan? Kalau kita mengkritik dari apa yang sudah ada, mungkin kita memberi masukan untuk yang lebih baik, ya itu memang kita membangun negeri. Disitulah akan kelihatan. Jadi sekarang hukum itu memang harus tegas. Kalau yang nyinyir, kalau yang fitnah, nggak ada tedeng aling-aling, tangkap. Tindak, itu udah harus negara kalau nggak tegas Pak, zamannya sekarang itu sudah semakin parah nanti negara kita. Ini sudah bagus, jadi tapakan berarti sekarang yang saya lihat sudah mulai penegakan hukum sudah lebih baik, walaupun mungkin belum baik sekali, tapi sudah mengarah ke arah yang lebih baik, itu dipertahankan. Ya kita berharap. Akhirnya ada sebagian orang mengatakan Bu Agustina bahwa pemerintahan ini represif Bu, jadi tidak boleh kritik, karena kalau kritik sedikit-sedikit nanti dipanggil ditangkap polisi. Bagaimana Bu? Dipanggil polisi. Kalau saya tidak, saya terus terang, saya keluarga besar Polri ya. Jadi tidak kalau saya bilang, kalau mereka bekerja yang baik siapa yang mau nangkep? Itu kan karena yang ditangkap-tangkap itu karena memang udah ada buktinya. Hukum itu kan menegakkan ada barang bukti. Jadi silahkan saja kalau memang orang ada yang ngomong asal bunyi kalau menurut saya. Kalau mereka mengatakan itu, kalau negara, kalau saya bilang sekarang udah bagus negara. Polisi juga tidak sembarangan kan menangkap orang, ya kan? Kan ada aturannya. Kalau memang mau nuntut salah tangkap, ada KUHAP, kan? Bisa dimainkan, kan? Tapi sekarang sudah lihat Pak, jadi jujur memang di negara kita udah lihat ada dua. Ada yang memang masa bodoh, ada yang memang bodoh, ada yang memang bisa dibodohin, kan seperti itu. Tapi kalau yang cerdas, itu tidak akan mengatakan itu, yakin saya. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Agustina di Pontianak, Kalimantan Barat. Menarik Bang, ada yang bodoh, ada yang bisa dibodohin. Ini bagaimana Bang mengkritik dengan cara yang benar akhirnya ke depan? Karena banyak orang suka lupa Bang bahwa saya kan punya hak, bicara apa saja saya punya hak. Tapi kadang-kadang orang-orang ini lupa bahwa haknya itu harus memperhatikan hak orang lain juga. Bagaimana Bang? Jadi sebetulnya kan gini, Pak Jokowi sebetulnya sangat menyadari bahwa membuka kritik itu kan sudah sejak dari dulu ada. Zaman Orde Lama juga pemerintah sudah. Hanya tinggal derajatnya yang pelaksanaannya yang apa. Nah, jadi bukan tidak ada kritik. Nah, karena Pak Jokowi meminta lagi kan begitu kan. Nah,
Tetapi kan yang keliru dipahami masyarakat, seolah-olah seluruh pendapatnya itu kritik. Nah, artinya itu mengatakan kebebasan berpendapat itu juga tidak sebebas itu juga gitu kan. Bebas berpendapat, tapi ada rambu-rambu kan. Ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Nah, artinya kau fitnah itu kan pendapat kan. Iya. Boleh nggak? Kan nggak boleh kan. Betul. Menghasut itu juga pendapatmu kan. Tapi apakah bebas? Tidak boleh. Nah, kalau kau memaksakan pendapat fitnah, itu adalah pendapat menghasut, menyebar kebohongan, nah itulah sebetulnya ranah pidana kan. Nah, itu yang sebetulnya sering dibaurkan orang kan. Dikaburkan. Disamarkan. Kan begitu kan. Jadi, enggak, mana dong pasal 29, apa? Gitu ya? Iya. Kebebasan berpendapat, betul. Tapi kebebasan yang punya aturan. Ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Kalau kau fitnah saya, enak aja kan gitu. Nah, kalau terhadap fitnah inilah, terhadap hasutan inilah, terhadap berita bohong inilah, ada pengaduan. Bang, tapi tadi sempat dikatakan di dalam headline ya, Presiden sendiri mengatakan bahwa kalau memang dianggap ada pasal-pasal karet di dalam Undang-Undang ITE, itu akan direvisi. Karena kan memang ada beberapa pasal yang bisa jadi lebih dari satu tafsir, Bang. Ini bagaimana, Bang? Lagi-lagi saya mau katakan, pasal karet dan tidak pasal karet, itu soal tafsir kan. Jadi sebetulnya kalau orang berpikir positif, kalau orang berpikir ingin membuat negara yang lebih maju, pasti dia tidak berpikir seperti itu. Tapi kalau orang selalu menganggap negatif, kau lihat aja kan di masyarakat kan, para politisi, apapun yang dikerjakan oleh pemerintah Jokowi ini, pasti salah. Jadi apalagi tidak berbuat kan gitu kan. Tapi di sisi lain katanya begini juga, Bang, pendukungnya pemerintahan pun ada yang apapun yang dilakukan pemerintah, walaupun mungkin ada kekurangan, pasti benar, katanya begitu, Bang. Nah, ini yang kita ingatkan juga lingkungan pemerintah ini kan. Jadi lingkungan pemerintah ini juga jangan banyak ABS. Asal Bapak senang. Tapi kan tadi Pak Mahfud sudah menguraikan secara gamblang kan. Jangan anggap enteng, jangan Bung Leo menganggap Pak Jokowi itu menyerap begitu saja informasi itu. Jadi Pak Jokowi bukan bapak yang senang begitu ya. Bukan bapak yang senang. Jadi Pak Jokowi itu kalau saya lihat lebih banyak tidak senang ketika di lingkungan dia juga tipis kuping kan gitu. Nah, itu pasti itu. Yang tidak mudah menerima kritik, tidak mau menerima kritik. Jadi kalau menurut saya memang hak rakyat untuk menyampaikan kritik, kewajiban pemerintah untuk mendengar kritik. Tinggal lagi, tadi kan juga ada pemirsa mengatakan kan, kalau kritik Bung Leo ternyata belum bisa dilaksanakan, berarti kan ada skala prioritas. Jadi kalau tidak dilaksanakan yang baik menurut Anda itu hari ini, jangan juga dianggap itu, wah ini pemerintah telinganya budek. Tidak mau menerima kritik. Bukan begitu, ada skala prioritas. Pada waktunya nanti mungkin 2 tahun, 5 tahun yang akan datang, kritik itu akan dilaksanakan gitu kan. Tapi tidak sekarang. Karena sekarang kalau 200 sekian puluh juta berpendapat, semua pendapatnya didengar, bagaimana? Itu dia. Ya, baik, gitu. Kita harus jeda lagi, Bang Elman dan Musa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, ada pepatah lama yang mengatakan bahwa memang ketika pohon semakin besar, semakin tinggi, anginnya makin kuat begitu, dan pohon itu harus bisa melendut begitu. Dan pertanyaannya begini, Bang, kalau terkait dengan kritik, bagaimana kemudian kita bisa mendidik kita semua, karena kan Bang Elman dan saya juga bagian dari masyarakat, untuk bisa membedakan dengan jelas mana kritik, mana fitnah? Ya, kan sebetulnya kan dari, ya mohon maaf ya, sejak kita zaman tamat kanak-kanak, walaupun saya
waktu sekolah raya saya tidak sempat tamak anak-anak. Oke. Tapi kalau saya lihat anak cucu saya kan sudah diajarkan dari awal kan. Nggak boleh berbohong ya, kan gitu kan. Anak-anak, kan gitu kan. Jangan fitnah ya. Itu mulai waktu SD kan gitu kan. Waktu kita dulu belajar ilmu budi pekerti kan gitu. Betul. Jadi sebetulnya kalau dia jujur berkata, dia pasti tahu kok. Sebenarnya tahu batasan antara fitnah, mengajak orang untuk katakanlah bermusuhan, dengan kritik gitu. Orang bisa bedakan kok. Hampir semua orang bisa membedakan itu. Nah, kalau dia tidak bisa membedakan, itu namanya mungkin ada juga yang hilap kan gitu kan. Nah, jadi itulah sebabnya kebebasan berpendapat itu tetap ada rambu-rambunya kan. Nah, sekarang kan muncul juga ada yang berpendapat kan, ya bagaimana kita berpendapat? Begitu kita berpendapat, langsung ada buzzer katanya kan. Oh, ada yang menyerang ya? Ada yang menyerang gitu kan. Yang katanya dibayar juga katanya Bang. Katanya dibayar katanya. Saya mau katakan, ketika Anda menyampaikan kritik, bahkan juga sering nyinyir, sering fitnah, ya, jangan salahkan muncul buzzer kan. Dan kalau buzzer yang muncul, apa yang salah? Karena itu berpendapat juga. Berpendapat juga gitu kan. Cuman posisinya berseberangan. Posisinya begitu. berseberangan. Masa tiba-tiba begitu kau berpendapat, kau harapkan semua orang begini semua. Bagus, Bung Leo. Iya. Atau kalau di sosmed jempol naik Jempol semua. naik, Gitu. Iya. Kau juga harus siap juga menerima begini. Jempol turun. Jempol turun gitu kan. Nah, terhadap ini kau jangan marah. Nah, sekarang kau misalnya balas lagi. Jempol ke bawah itu dengan pendapat yang lain lagi kan. Jadi sebetulnya gini, saya sih bisa mengambil kesimpulan, kalau pendapat Leo itu benar, saya bisa pastikan buzzer itu tidak punya tempat dia untuk menghujat kau. Jadi harus ada kebenaran ya. Harus kebenaran. Dimanapun posisi kita. Nah, pasti itu. Tapi kalau kau memfitnah Elman Saragih itu PKI, jangan salahkan pengikut saya juga akan melakukan balik, menyerang kau kembali kan. Jadi sekali lagi saya mau katakan, jangan kita hanya menuntut hak kita, kau berikan saya kebebasan berpendapat. Nah, begitu kau minta Anda bebas berpendapat, kau juga harus siap bebas juga orang mengkritik kau. Nah, itu namanya buzzer kan. Iya, kalau siap mengkritik harus siap dikritik. Nah, maka tadi kan kalau siap juga mengkritik berpendapat, jangan juga kau batasi ketika ada orang yang mengadukan kau ke kantor polisi. Biarlah polisi akan menentukan kritikan itu salah atau benar gitu. Baik, kita harap supaya kita semua sama-sama Bang Elman juga bisa memahami dan sama-sama lebih dewasa lah. Dan lebih dewasa bisa mengkritik dengan cara yang benar. Bang Elman Saragih, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Pemirsa, kepada siapa saja yang berkuasa, kita harus melawannya kalau dia memanfaatkan tangan-tangan hukum untuk membungkam kritik. Itulah hakikat demokrasi. Pemerintah tidak boleh otoriter. Di sisi lain, menyampaikan kritik dengan cara yang benar adalah jiwa demokrat, demokrasi yang sehat, cerminan bangsa yang bermartabat. Dan itulah akhir dari editorial Media Indonesia untuk hari ini. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Dan saya kembali bergabung bersama teman-teman di Selamat Pagi Indonesia, Naila Husna dan Gadis Bianca. Teman-teman,